Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahu arrahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, berkat rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya dari pimpinan pusat Persisri bisa bersilaturahmi dengan ikhwati iman sekalian walaupun melalui jalur atau media online. Mudah-mudahan dengan diberi kesempatan kali ini kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Baiklah ikhwati iman yang saya hormati, untuk pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara menyucikan hati. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ternyata kata Rasulullah tidak ada yang dibawa atau tidak ada yang dinilai nanti ketika kita pada hari pembalasan atau hari perhitungan, harta, anak, ataupun prestise yang selama ini kita banggakan itu tidak akan ada gunanya manakala kita dihisab pada yaumul ba'ats oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang benar-benar bermanfaat pada kesempatan itu adalah tiada lain qalbun salim, orang yang membawa atau menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Hati itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia, dan hati ini punya dua fungsi. Yang pertama, hati berfungsi sebagai panglima atau komandan untuk seluruh anggota tubuh kita. Jika hatinya baik, maka akan beres seluruh amal perbuatannya, tapi jika hatinya buruk atau kotor, maka akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu wa ala wahiyal qalbu. Rawahu muttafaq alaih. Ingatlah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia beres, maka akan beres seluruh amal jasadnya. Tapi apabila dia rusak, maka akan rusak pula seluruh amal jasadnya. Ingat, dia adalah hati. Hati di sini akan mempengaruhi kepada seluruh aktivitas anggota tubuh kita. Apabila hatinya beres, maka akan beres pula amal perbuatan orang tersebut. Namun apabila hatinya rusak, maka akan rusak pula amal perbuatan orang tersebut. Itu yang pertama. Fungsi hati yang kedua di dalam jiwa manusia itu bagaikan kacamata. Jadi kalau kita memakai kacamata bening, maka apa yang kita lihat itu akan sesuai dengan aslinya. Tetapi apabila kita menggunakan kacamata hitam, maka apa yang kita lihat tidak akan sesuai dengan realitanya. Begitupun hati manusia. Hati manusia apabila kotor, maka dia akan melihat segala sesuatu tidak sesuai dengan realitanya. Tapi apabila hatinya bersih, maka apa yang dia lihat akan sesuai dengan realitanya. Nah, kita melihat kerudung atau warna putih. Apabila menggunakan kacamata bening, maka akan kelihatan warna aslinya yaitu putih, bersih. Tapi apabila kita menggunakan kacamata hitam, maka ketika melihat warna coklat muda, itu akan kelihatan menjadi coklat tua. Itulah hati. Oleh karena itu, hati manusia melihat seseorang itu tidak bisa kita melihat dari performa fisiknya, ya, tapi yang dilihat oleh kita adalah performa batiniahnya atau ruhaninya, hatinya. Ini sebagaimana dinyatakan di dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada fisik kamu, tidak akan melihat kepada harta kamu, akan tetapi Allah akan melihat kepada hati-hati kamu dan amal-amal kamu. Jadi sekali lagi ini gambaran bahwa kita tidak boleh menjudge atau menghukumi seseorang hanya dengan melihat secara lahiriahnya saja. Kenapa? Karena yang lahiriah itu masih bersifat zani. Tetapi apa yang di dalam hati atau performa batiniahnya, itulah yang sebenarnya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul akhir.
Dengan demikian hati kita seperti itu kondisinya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hati manusia itu pada hakikatnya bersih atau bersinar, tapi kadang-kadang suka ada kotoran atau awan yang menghalanginya. Ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis Bukhari Muslim, tiada satu hati pun kecuali memiliki awan. Seperti awan menutupi bulan. Walaupun bulan bercahaya, tetapi karena hatinya ditutup oleh awan, maka ia menjadi gelap. Ketika awannya menyingkir, maka ia pun kembali bersinar. Itulah gambaran atau ilustrasi yang indah dari Rasulullah SAW bagaimana kondisi hati manusia. Jadi pada hakikatnya hati manusia itu bersih, bersinar, tapi kadang-kadang suka diselimuti oleh awan atau oleh kemaksiatan-kemaksiatan sehingga hati itu kehilangan sinarnya, kehilangan kebeningannya. Nah, untuk itu tadi juga dikemukakan di muka bahwa nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain yang akan dilihat oleh Allah adalah qalbun salim, orang-orang yang datang dengan membawa hati yang bersih. Oleh karena itu, mari kita bahas bagaimana cara membersihkan atau menyucikan hati supaya kelak kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi bersih hati. Di antaranya ada 10 cara menyucikan hati sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, cara menyucikan hati yaitu dengan introspeksi diri. Di dalam bahasa Arab, introspeksi diri biasa disebut muhasabatun nafsi. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan perhatikanlah oleh setiap jiwa apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Dan takwata kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha teliti, juga Maha mengetahui. Itu Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berintrospeksi diri. Langkah yang kedua untuk menyucikan hati adalah dengan taubat atau perbaikan diri. Dalam bahasa populernya perbaikan diri yaitu disebut taubat. Setelah kita mengintrospeksi diri sehingga kita bisa menginventarisir apa saja kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam hati kita, karena hanya kita sendirilah yang bisa menilai. Orang lain belum tentu bisa menilai bagaimana kondisi hati kita yang sebenarnya. Maka setelah diinventarisir kekurangan atau kelemahan-kelemahan hati kita, langkah selanjutnya adalah perbaikan diri. Karena tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya kita menginventarisir kelemahan diri, tapi kalau tidak ada tindak lanjut untuk perbaikan diri. Maka langkah yang kedua setelah introspeksi diri adalah perbaikan diri yang dikenal dengan istilah taubat. Di dalam Quran surat surat At-Tahrim ayat 8 Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi taubatan nasuha itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua supaya Allah menghapus segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kemudian cara yang ketiga atau langkah yang ketiga setelah introspeksi diri kemudian dilanjut dengan taubatan atau dengan taubat nasuha, maka yang ketiga cara untuk membersihkan hati yaitu dengan senantiasa menelaah Al-Quran atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan tadabbur Al-Quran. Yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran di sini bukan hanya sebatas membaca,
tapi kita membaca, menelaah dan memahami untuk selanjutnya mengamalkan apa isi dari Al-Quran tersebut. Dengan tadabbur Al-Quran, insya Allah hati kita akan terpupuk, ya, hati kita akan dipupuk dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 24, di sini Allah menyatakan afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran atau hati kalian sudah terkunci? Jadi ayat ini menjelaskan bahwa jika seseorang tidak mau mentadaburi Al-Quran, maka secara tidak langsung dia sudah mengunci hatinya. Nah, supaya hati kita terbuka, supaya hati kita bersinar, bercahaya, maka tadaburilah Al-Quran. Itu langkah yang ketiga. Kemudian yang keempat, menjaga kelangsungan amal soleh. Ini dikemukakan dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa beramallah semaksimal yang kamu mampu karena Allah tidak akan bosan sebelum kamu bosan, dan sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu atau terus menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang dimaksud dengan melaksanakan amal soleh di sini adalah sesibuk apapun, kalau kita sudah biasa melaksanakan sholat rawatib contohnya, maka laksanakanlah. Kemudian kalau kita sudah biasa melakukan atau mengikuti majelis taklim, maka sebanyak apapun pekerjaan di rumah, maka laksanakanlah kita untuk mengikuti majelis taklim. Itu amal-amal yang sedikit tapi di-continue oleh kita laksanakan, maka itulah amal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, untuk menjaga atau membersihkan hati kita supaya tetap bercahaya, bersinar, diantaranya kita harus menjaga kelangsungan amal soleh, walaupun amal itu sedikit atau kecil. Yang penting continue dilakukan oleh kita. Kemudian yang kelima, mengisi waktu dengan berzikir. Zikir itu artinya ingat atau mengingat. Zikrullah itu artinya mengingat kepada Allah. Zikir kepada Allah itu ada dua bentuk. Yang pertama zikir bil lisan, yang kedua zikir bil amal. Zikir bil lisan yaitu dengan ucapan-ucapan seperti alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, itu bentuk zikir bil lisan. Sedangkan zikir bil amal yaitu kita senantiasa ingat kepada Allah manakala kita melakukan setiap aktivitas atau perbuatan. Dan ini harus dilaksanakan supaya hati kita tetap bersih. Contohnya, kita ketika berbisnis bersikap jujur, ketika belajar bersemangat, itu termasuk zikir bil amal. Kalau setiap manusia sudah menerapkan atau melaksanakan zikir bil lisan dan zikir bil amal dalam setiap kehidupannya, maka insya Allah setiap hati manusia akan bersih, akan bersinar, akan bercahaya. Kemudian yang kelima, yang keenam, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kita ketahui bahwa lingkungan itu sangat besar pengaruhnya terhadap diri kita, termasuk terhadap hati kita. Apabila kita bergaul dengan orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat atau hatinya tidak bersih, maka dikhawatirkan kita akan terkontaminasi dengan sikap mereka. Tapi sebaliknya, apabila kita bergaul senantiasa dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik hatinya, maka mudah-mudahan kita bisa terpengaruhi dengan keadaan atau atmosfer yang baik dari mereka. Oleh karena itu, di dalam Quran di sini dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah menyatakan, dan bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Mereka mengharapkan keridhoannya, dan janganlah kamu palingkan kedua matamu dari mereka karena menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaan itu melewati batas. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Jadi di sini Allah memerintahkan supaya kita pintar-pintar mencari atau memilih pergaulan. Jangan sampai kita bergaul dengan orang yang salah, karena mau tidak mau itu akan mempengaruhi terhadap kondisi hati kita. Sehingga kita yang ingin memiliki hati yang bersih, tapi
tapi kalau bergaul dengan orang yang hatinya tidak bersih, maka tidak menutup kemungkinan akan terpengaruh atau akan terkontaminasi oleh hati mereka atau keadaan hati mereka. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, cara untuk menyucikan hati atau membersihkan hati yaitu dengan berbagi kasih dengan fakir miskin dan anak yatim. Jadi berbagi kasih atau berbagi cinta dengan saudara-saudara kita yang fakir atau miskin, bahkan anak yatim, itu merupakan cara yang sangat efektif untuk bisa membersihkan hati. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Ahmad, bahwa pernah seseorang bertanya atau melapor kepada Rasulullah SAW bahwa dia merasa hatinya gersang. Maka jawab Rasulullah, di sini dikatakan, apabila engkau ingin melunakkan atau menghidupkan hatimu, maka beri makanlah orang-orang miskin dan sayangilah anak-anak yatim. Jadi dengan memberi makan fakir miskin atau menyayangi anak yatim, itu secara tidak langsung akan meluluhkan atau melunakkan hati yang gersang. Kemudian yang kedelapan, mengingat kematian. Ya. Kita tahu bahwa modal utama kehidupan seseorang adalah umur. Umur itu apabila diibaratkan seperti bahan bakar dalam kendaraan. Di mana bahan bakar itu apabila terus dipakai, kendaraan terus dipakai, maka lama-kelamaan bahan bakar itu akan habis. Ya. Nah, umur kita pun seperti itu. Selama kita hidup dipakai, umur itu lama-kelamaan akan menipis dan akan habis. Suatu saat kita akan meninggal, sebagaimana suatu saat kendaraan pun kalau tidak ada bahan bakarnya dia akan mogok atau akan berhenti. Nah, kalau kita mengingat bahwa suatu saat kita akan mati, akan meninggal, mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi atau modal pada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan hati, ya. Karena kita akan mati, akan menghadap kepada Allah, sementara tadi nyatakan bahwa yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Di sini di dalam hadis riwayat Hakim dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah, karena dengan berziarah itu akan melembutkan hati, mencucurkan air mata, dan mengingatkan akan hari kiamat. Jadi ziarah kubur itu salah satu upaya untuk kita supaya mengingat akan mati, kemudian supaya kita meluluhkan hati, ya, karena kita yakin bahwa suatu saat kita akan meninggal. Kemudian ya, cara yang kesembilan adalah menghadiri majelis ilmu. Nah, hati itu bagaikan tanaman yang harus dirawat, harus dipelihara, bahkan harus disirami. Salah satu cara untuk merawat hati yaitu dengan memberikan ilmu atau menambahkan ilmu atau pengetahuan. Dan apabila kita rajin talab ilmu, rajin menghadiri majelis taklim, maka Rasulullah SAW menjanjikan bahwa orang-orang yang senantiasa gemar atau rajin mencari ilmu, dia akan diberi rahmat oleh Allah, kemudian akan dikelilingi oleh malaikat. Nah, ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada kaum yang duduk untuk mengingat Allah kecuali malaikat akan mengelilinginya atau menghampirinya. Kemudian Allah akan meliputinya dengan rahmat dan ketenangan kepada mereka, dan Allah akan menyebutnya kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi janji Allah, kata Rasulullah, barang siapa yang senang berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka zikir kepada Allah, maka kaum atau kelompok tersebut akan senantiasa dikelilingi oleh malaikat dan dikucuri rahmat oleh Allah, serta akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang dekat kepada Allah. Itu yang kesembilan. Yang terakhir adalah cara untuk menyucikan hati kita supaya tetap bersih dan bersinar. Tentu saja kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Kuasa, ya. Allah itu Maha Kuasa. Kita tahu bahwa hati itu adalah berasal dari kata kolbun. Kolbun itu artinya bolak-balik. Qallaba yuqallibu. Di sini kata Ummu Salamah sebagai Ummul Mukminin, beliau menyatakan bahwa doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan hatinya adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan atau wahai Allah yang membolak-balikan hati, maka
tetapkanlah hatiku ini di dalam melaksanakan agamamu. Sampai sahabat penasaran atau bertanya kepada Ummu Salamah, ingin lebih menegaskan doa apa yang sering kali diucapkan oleh beliau manakala Ummu Salamah berada di samping beliau. Kata Ummu Salamah, ya doa yang tadi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Sampai kata Ummu Salamah, aku pun penasaran, aku bertanya kepada Rasulullah, kok kenapa doa yang sering Anda bacakan, ya muqallibal qulub dan seterusnya. Maka bagaimana jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya Allah itu maha kuasa. Hati manusia itu berada pada telunjuk Allah. Jika Allah menghendaki, maka tinggal menggerakkan hati manusia itu. Kalau manusia itu dikehendaki untuk sesat, maka Allah tinggal menggerakkan hatinya kepada kesesatan. Tapi kalau Allah menghendaki hati manusia itu baik, maka Allah tinggal menggerakkannya ke arah kebaikan. Oleh karena itu, kata Rasulullah, aku tidak pernah putus-putusnya, tidak ada pernah bosan-bosannya untuk berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Karena aku yakin Allah yang membolak-balikan hati seseorang. Demikian, itu diantaranya ada 10 cara untuk menyucikan hati. Apabila kita bisa melaksanakannya ke 10 cara tersebut, maka insya Allah hati kita akan senantiasa bersih, hati kita akan senantiasa bersinar, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang disambut oleh Allah kelak di yaumul akhir sebagai orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, qalbin salim, hati yang bersih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.